Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berubahnya skema pembiayaan ini menganulir komitmen Presiden yang pernah berjanji kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibangun tanpa menggunakan duit negara. Perubahan pembiayaan ini kian menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek kereta cepat yang sejak awal telah menuai pro dan kontra di publik. Saya dari awal sudah menyatakan banyak tulisan saya tentang tidak persetujuan saya untuk pembangunan kereta cepat karena terlalu mahal. Kemudian juga yang mau naik siapa, karena kosnya pasti mahal kecuali nanti disubsidi, yang itu menyalahi Perpres 107 waktu itu. Nah, lalu saya terus media mengkutip saya dan seterusnya, lalu saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016. Saya tanya pada Pak Presiden, sebetulnya ini ide siapa sih? Kok seperti ini? Jawaban Pak Presiden, itu ide saya, Mas. Karena untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mempunyai teknologi tinggi. Dan saya memilih kereta cepat karena dibantu Cina, itu waktu saya diajak naik kereta oleh Xi Jinping, ini enak sekali dan Cina mau bantu. Saya bilang, oke Pak, tetapi kosnya mahal sekali. Enggak, tenang saja. Tidak apa-apa, bisa kita biayai. Ya sudah, saya sudah sampaikan kemungkinan yang sekarang terjadi. Jadi kalau sekarang berkomentar lagi, ya saya sudah sampaikan langsung pada Pak Presiden dan ini sekarang terjadi. Nah ini belum apa-apa, yang nanti saya khawatirkan ketika operation maintenance kereta ini sudah terjadi, itu juga sangat tinggi. Lalu yang mau naik siapa? Karena jurusannya hanya dari Halim sampai Padalarang, tidak lagi sampai Bandung. Tidak berhenti di Kerawang, tidak berhenti di Walini. Sehingga pertanyaan saya, kalau kita mau ke Bandung, naik kereta cepat, katakan 40 menit, tapi habis turun kereta, lalu sambung apa? Angkot, bus, atau kereta parahyangan, itu merepotkan. Karena orang membawa bagasi, lalu menggendong anak, kan susah. Sehingga pertanyaan saya, siapa yang mau naik? Ketika yang mau naik sedikit, tentu cost untuk operation maintenance-nya naik. Lalu kapan kembalinya itu bisa dihitung, ada hitung-hitungannya. Karena saya punya proposal yang dibuat oleh Jepang dan proposal yang dibuat oleh Cina. Ekonom senior Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal. Faisal menggunakan analogi, sampai kiamat pun proyek tersebut tidak bisa menutup investasi yang sudah keluar. Sebab menurutnya, biaya yang dikeluarkan membengkak sangat besar, yakni dari awalnya 6,07 miliar dolar Amerika Serikat melonjak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat. Terkait pernyataan itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan ungkapan Faisal itu tanpa didasari data yang akurat. Bahkan, Arya menyebut pernyataan Faisal tersebut konyol. Menurut Arya, jika tidak akan mengalami keuntungan, tidak mungkin ada investor yang masuk untuk mendanai proyek tersebut. Sementara itu, Arya menjelaskan saat ini BPKP masih menghitung berapa pembengkakan dana yang terjadi. Dalam hitungan kasarnya, investasi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan balik modal dalam 40 tahun. Namun, menurut Arya, jangka waktu tersebut hampir sama dengan investasi pada proyek Mass Rapid Transit atau MRT.